Nggih. Lagi. Oke, Bu Laili, mulai Ya, monggo dimulai. Jenengan dulu atau saya dulu, bagaimana? saya dulu boleh Nggih. ya. Bentar, Bu. Nggih, Bu Laili. Atau Lila dulu deh. Iya, Oh, saya dulu. Nggih, siap. Suaranya boleh dites, Bu Laili, supaya lancar nanti. Halo? Nggih, 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 udah. jelas sih. Nggih, pun. Pun nggih, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat siang, Bu Laili. Selamat siang, Bu Rima. Bagaimana kabarnya Bu Laili hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Kalau Bu Rima sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Ibu. Alhamdulillah. Bu Rima, eh, Nggih. saya pengen minta waktunya Bu Rima nih. Saya tuh pengen cerita tentang apa saja yang saya rasakan di akhir-akhir ini. Baik, Ap- baik Bu Laili. Nanti kita ngobrol tidak terlalu lama ya. Mungkin sekitar 11 sampai 15 menitan. Kira-kira apa yang mau diceritakan? jadi gini, Bu Rima. Akhir-akhir ini saya tuh merasa kalau murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, bahkan tugas-tugas yang saya berikan itu tidak full terkumpul gitu Bu ya. Kurang lebih ya sekitar 50% saja yang mengumpulkan tugas saya itu Bu. Oh, jadi Bu Laili merasa antusiasme belajar murid-murid Bu Laili mulai menurun. Begitu Bu Laili nggih? Iya Bu, antusias mereka itu sudah mulai menurun ya Bu dalam belajar itu. Hmm, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang tentunya saya berharap dari obrolan kita ini nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya rasa itu lumayan ya. Saya merasa kenapa kok anak-anak saya itu antusias belajarnya itu menurun gitu. Menurut Bu Laili, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Laili di kelas? Gini tuh ya, kalau saya ingat lagi, yang membuat murid saya kurang antusias itu ya, yang pertama eh, mungkin dari saya ya, yang sedikit membosankan karena apa? Pembelajaran saya itu terlalu monoton. Nah, dan juga terlalu dominan pada diri saya, gitu Bu. Jadi ya saya saja yang menjelaskan, saya yang cerita apapun itu. Nah, yang kedua itu ya saya eh, tidak pernah memberikan anak-anak itu kesempatan untuk bisa menyampaikan ide atau pendapatnya gitu, Bu Rima. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Laili antusias dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya nih Bu, eh, murid itu menginginkan pembelajaran yang asik dan juga menyenangkan ya, yang tidak monoton saya saja gitu loh Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Laili. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Kalau menurut saya, pembelajarannya itu ya harus apa ya, pusatnya itu tidak hanya saya, tapi juga berpusat pada murid. Jadi mereka itu aktif untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ada SDG, ada game-game itu loh Bu. Jadi mereka itu lebih fresh lagi, lebih tertarik lagi, dan lebih aktif dalam pembelajaran saya. Kalau anak-anak di level itu
maksimal poin levelnya misalnya kita katakan 10. Terus anak-anak yang kurang antusias di level 5. Menurut Bu Laili, anak-anak di kelas Bu Laili ini berada di level berapa, Bu? Kalau saya amati beragam sekali ya, Bu Rima, di mana anak-anak itu ya ada yang antusias, ada yang cukup, bahkan ini ada yang kurang, ini yang kurangnya lumayan banyak gitu ya. Kalau masuk ke level yang kurang antusias itu ya di level paling rendah tadi yang 5, Bu. Sangat kurang antusiasnya itu. Oke. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Nah, kalau soal tugas mungkin nih Bu ya, mungkin karena tugas saya itu terlalu banyak. Nah, soalnya itu banyak sekali, apalagi saya itu kurang dalam memberikan sumber belajar yang beragam. Ya, apa ya Bu ya, hanya monoton gitu-gitu aja. Saya kasih tugas, soal sudah silakan dikerjakan gitu saja. Kalau boleh tahu, Bu Laili menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya masih hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks di perpustakaan, Bu Laili? Kalau menurut saya sih ada, Bu, sumber belajar selain di perpustakaan ya. Seperti di era sekarang mungkin ya, sekarang kan eranya digital. Nah, jadi di sana itu kita bisa mencari sumber belajar eh, dari artikel, dari weblog, kan mungkin juga dari video YouTube atau sosial media yang lain gitu Bu. Nah, atau bisa juga apa ya Bu? Yang sosial media terkenal itu yang lagi tren, biasanya anak-anak itu suka bilangnya TikTok itu biasanya. Bukan terima. Nah, betul sekali Bu Laili. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Oke, Bu Laili, kita kembali ke level antusiasme murid-murid tadi ya. Menurut Bu Laili, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 semuanya, antusias semuanya, Bu Laili? Nah, seharusnya itu Bu bisa ada kemungkinan dan ini tuh baru terpikir oleh saya. Apa ya yang bisa saya lakukan supaya anak-anak itu menjadi aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini tuh saya punya beberapa ide, Bu. Wah, ide apa itu Bu Laili? Ini Bu Rima, ide saya, rancangan saya seperti ini nih. Yang pertama itu nanti saya akan merancang pembelajaran yang tentunya mengasihkan, ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, kan. Mungkin dari artikel di internet, dari weblog, ataupun juga video dan juga sosmed. Gitu. Kemudian yang kedua, mungkin saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, mungkin kelima akan saya kurangi tugas-tugasnya dan mungkin dalam pengumpulan tugas itu sendiri ya anak-anak bisa mengumpulkan atau mengerjakan tugas itu sesuai dengan minatnya gitu. Ya, sesuai dengan minat dari murid itu sendiri bisa itu dikerjakan ya misalkan kalau memang mau mengerjakan dengan membuat puisi, membuat lagu atau bahkan juga drama mungkin Bu atau juga melalui gambar seperti itu. Bagus sekali loh rencana pembelajaran Bu Laili ini. Semoga pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Laili berlangsung sesuai rencana dan membuat semua murid menjadi antusias mengikuti pembelajaran serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Menurut Bu Laili, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan? Eh, karena kan pelajaran saya itu masih sekitar 2 hari lagi. Ya, mungkin di 2 hari itu akan saya gunakan waktunya untuk menyiapkan media-medianya gitu. Kemudian juga saya di sana menyusun
langkah-langkah pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa. Saya rasa waktu 2 hari itu ya cukup prima. Oke. Adakah seseorang yang mungkin dapat membantu Bu Laili membantu mempersiapkan pembelajarannya? Ada Bu, nanti kemungkinan saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya terkait rencana pembelajaran saya yang akan saya terapkan. Jadi di sana nanti mungkin ketika di rencana pembelajaran saya ada yang kurang pas dari rekan sejawat saya itu bisa melengkapi ngoten Bu. Juga nanti uh, kita diskusi terkait media-media apa yang akan menarik siswa sehingga lebih antusias. Ngoten kira. Baik, kira-kira kapan nih Bu Laili akan menerapkannya di kelas? Nah, kebetulan nanti saya ada jadwal hari Senin, Bu, maka akan saya terapkan di hari Senin depan. Oke. Kemudian apa komitmen dari Bu Laili untuk pembelajaran di kelas ini? Dari saya akan berkomitmen untuk membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan, tentunya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, ya, Bu, sehingga anak-anak bisa mengeksplorasi materi, gitu ya, dan dapat menjalankan yang namanya kita ya. Kalau kita belajar sesuai dengan atau dengan berbagai atau beragam sumber belajar itu kan berarti kita sudah merdeka ngoten Bu. Ya sesuai ini minatku aku tak belajar melalui artikel atau ada yang aku lebih suka lewat video gitu Bu. Iya. Nah, kemudian kalau sudah begitu mereka itu sudah kayak semacam enjoy tanpa ada paksaan ngoten loh, Prima. Ngoten. Wah, bagus sekali Bu Laili. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya. Amin. Oke, kita review sebentar dari hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Laili dapatkan sih dari percakapan kita kali ini? Eh, Tadi itu awalnya saya bingung ya Bu tentang kenapa sih anak-anak kok antusiasnya itu menurun gitu. Nah, tapi di akhir ini sampai di sini saya jadi tahu tentang apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan katanya. Nah, sehingga bisa membuat pembelajaran yang menarik, lebih mengasyikkan dan lebih menyenangkan, juga lebih aktif menurut saya juga apa ya nantinya ingin anak-anak itu bisa mengeluarkan ide ataupun pendapatnya. Nah, dari sini juga itu saya jadi bisa lebih intens dengan rekan sejawat saya dengan diskusi terkait rencana pembelajaran yang akan saya terapkan nanti ya apa ya Bu dengan kolaborasi dengan diskusi itu ya membuat makin semangat lagi untuk bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Wah, keren Ibu. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Laili tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan ini. Uh, Pantun lama mengatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita ketemu lagi. Seperti itu Bu Laili nggih. Di Bu Rima, Nggih Bu terima Laili. kasih jenengan sudah mendengarkan cerita saya, kalau bisa saya, bahkan dari obrolan kita saya eh, apa ya Bu, saya mendapatkan solusi atas apa yang sedang saya rasakan. Terima kasih sudah menjadi pendengar dan support untuk saya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Sama-sama Bu Laili. Dan nanti kita juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima, saya mau izin dulu ya, nanti kita ketemu lagi. Saya mau Nggih, monggo Bu Laili. terima kasih Bu Rima. Sama-sama Bu Laili. Oke, monggo untuk minum dulu Bu Laili sebagai jeda kita kali ini nggih.
lumayan 1 menit. Nggih, lumayan lama. Mungkin bisa disiapkan pantunnya tadi, kok ada tambahan pantun tadi ya. Iya. Pun pun nanya ya. Yang saya tak minum dulu juga nggih Bu Laili. Sebentar. Izin minum dulu. Pun monggo Bu Laili mungkin bisa dimulai. Nggih, Bu Rima. Saya mulai nggih. Nggih, Bu Laili. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu Laili. Bagaimana kabarnya Bu Rima hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Laili. Alhamdulillah. Tadi Bu Rima WA saya ya, kalau Bu Rima tuh mau ngajak ngobrol secara tatap muka gitu ya. Iya nih Bu Laili, saya butuh teman untuk bercerita. Baik, tapi mohon maaf ya Bu Rima, nanti tidak bisa lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, ngomong-ngomong Bu Rima, apa yang mau Bu Rima bicarakan dengan saya? Jadi begini Bu Laili, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan dengan Bu Laili tentang pembelajaran saya di kelas. Beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika, Bu Laili, materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan dalam memahami materi perkalian, Bu Laili. Padahal kan di kelas 2 ini menjadi dasar untuk kelas selanjutnya. Konsepnya harus benar-benar matang di kelas 2 ini. Oh, jadi sekarang ini Bu Rima mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian di kelas 2. Begitu ya, Bu Rima? Ya, Bu Laili, rasanya kok saya kesulitan mengajarkan perkalian ini. Oke, Bu Rima. Karena waktu ngobrol kita itu pendek, Bu Rima ingin mendapatkan apa dari obrolan kita kali ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Laili, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Rima supaya murid-murid Bu Rima itu memahami tentang perkalian? Ya, Bu Laili, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saat mengajar kemarin itu ketika selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau betul atau belum tentang perkalian mereka. Mereka menjawab sudah, akan tetapi setelah saya beri soal dan saya koreksi nilainya, ternyata banyak yang di bawah KKM Bu Laili. Padahal saya juga sudah memberikan banyak contoh tentang cara pengerjaannya. Tapi mengapa anak-anak ini kok banyak yang nilainya di bawah KKM itu kan berarti mereka belum paham Bu Laili. Oh, gitu ya, Bu. Ya, meskipun sudah dijelaskan, tapi ternyata anak-anak paham gitu. Nah, menurut Bu Rima ya, anak yang memahami materi tentang perkalian itu yang seperti apa, Bu Rima? Menurut saya anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi anak-anak paham gitu tentang tahapan mengerjakan perkalian
mengubah menjadi penjumlahan berulang. Menjumlahkannya pun juga sudah benar. Hasil akhirnya benar begitu idealnya. Iya, Bu Laili, begitu idealnya. Baik, kalau anak-anak ini Bu ya, kita masuk ke level ya. Kalau anak-anak yang paham itu berada di level 10, kemudian anak-anak yang kurang paham itu ada di level 1. Nah, menurut Bu Rima, anak-anak di kelas Bu Rima itu berada di level berapa? Um, Kalau saya amati itu beragam, Bu Laili. Ada di uh, level 1 yang belum paham sama sekali, di level 2, 5 itu yang paham penjumlahan berulang, tapi hasilnya keliru, Bu Laili. Nah, seperti itu. Masih ada yang salah gitu ya Bu Rima ketika sudah mencoba mengerjakan gitu nggih. Nah, oke Bu Rima, kalau murid Bu Rima itu berada di level 5 untuk memahami materi perkalian ini, nah, apakah ada kemungkinan nanti itu mereka akan berada di level 10 yang artinya mereka akan paham betul dengan materi perkalian. Gimana menurut Bu Rima? Bisa, Bu Laili, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, itu berarti murid-murid paham. Mereka bisa berada di level 10. Oke, menurut Bu Rima, apa yang bisa dilakukan untuk membantu murid-murid itu berada di level itu? Jadi mereka paham tentang materi perkalian itu. Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan, si Bu Laili. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa ide, Bu Laili. Kira-kira ide apa itu, Bu Rima? Jadi begini, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid saya ini masih di kelas 2. Itu berarti kan mereka lebih bisa memahami jika ada media, benda konkret yang nyata, yang ada di sekitar mereka. Dan dalam menjelaskannya, mungkin saya bisa tayangkan video pembelajaran dari bentuk kartun mungkin, yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret di sekitar mereka seperti stik es krim, batu, kelereng, atau biji-bijian yang ada di sekitar mereka eh, dihitung oleh murid. Nah, setelah murid-murid memahami itu benda konkret tersebut bisa memainkan gamenya. Saya bentuk dalam permainan itu, Bu Laili. Wah, berarti nanti Bu Rima itu akan menggunakan benda konkret ya, Bu ya, supaya anak-anak itu bisa langsung menghitung menggunakan benda-benda itu seperti yang disampaikan Bu Rima gitu ya. Eh, Tadi Bu Rima juga menyampaikan bahwa akan ada game. Kira-kira apa itu Bu Rima? Kayaknya kok ini seru gitu loh. Jadi anak-anak tidak main game. Saya beri nama gamenya Habiskan Tentakelku, Bu Laili. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji-bijian. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar, murid bisa mengambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu, Bu Laili. Oke, saya Bu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Rima ini?
Ukuran keberhasilan dari rencana ini ya, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Baik, Prima. Menurut Prima, apakah ada kendala nantinya dengan rencana aksi yang akan Prima terapkan di kelas Ibu? Mungkin kendalanya saya perlu waktu beberapa lama untuk mempersiapkan. Kendalanya di waktu dan ruangan yang butuh ruangan yang cukup luas, Bu Laili. Oh iya, karena tadi kan mau main game ya, Bu ya. Betul. Menurut Prima, kira-kira perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media dan juga apa ya kira-kira solusi dari kendala itu sendiri itu apa, Prima? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa menyiapkan medianya mulai dari sekarang, Bu Laili. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan meja-meja dan kursi-kursi yang ada di kelas itu akan saya pinggirkan dulu. Lah, ruang yang ada di tengah itu yang akan saya buat game ya. Da, game habiskan tentakelku tersebut dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Luar biasa sekali, Prima. Nah, eh, apakah ada seorang nanti itu yang membantu Prima dalam menyiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan rekan paralel saya. Kebetulan di SD kami itu ada 2 kelasnya, yakni 2A, 2B. Jadi saya akan berdiskusi dengan rekan paralel saya tersebut. Juga saya akan meminta bantuan beliau untuk berkolaborasi supaya beliau bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi di sini berdiskusi dan berkolaborasi, Bu Laili. Luar biasa, Bu, di kolaborasi antara Prima dengan rekan sejawatnya. Nah, kira-kira kapan nih Prima untuk menerapkannya di kelas itu? Nanti hari Kamis, Bu Laili. Kamis ya. Baik, Prima. Kita review lagi ya diskusi kita ini. Apa yang Prima dapat dari hasil kita diskusi ini? Tadi awalnya itu saya bingung, Bu Laili, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham perkalian ini. Tapi di akhir ini saya jadi tahu yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan paralel saya. Jadi saya merasa lebih bersemangat, Bu Laili. Keren sekali, Prima. Nah, kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya, Bu, minggu depan. Karena apa? Saya tuh juga pengen mendengar cerita-cerita keseruan dari eh, pembelajaran di kelasnya Prima. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang bisa saya bantu atau jenengan perlu apa, bisa menghubungi saya lagi, gitu, Prima. Boleh Boleh? ya nanti. Boleh, Bu Laili? Boleh. Baik, Bu Rima, karena waktunya juga sudah mepet, ya, saya juga ada janji lagi. Terima kasih jenengan sudah mau menceritakan apa yang jenengan rasakan ke saya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang berbeda lagi, cerita seru tentunya dari hasil penerapan yang sudah Bu Rima rencanakan hari ini. Sama-sama Bu Leli, saya juga berterima kasih sudah ada teman untuk mendengarkan keluh kesah dan cerita saya. Baik, terima kasih. Saya izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Laili. Pun, monggo waktunya berapakah itu? Eh, Lumayan ini tinggal 1 menit kita akan kembali ke Ke
awal ke bor 1. Boten kemen Bor itu. oh kemek nggih, bor utama nggih. Bu sambil menunggu ya, ini kan belum ada panggilan Nggih, mungkin ya? Nggak nggih, panggilan. Belum ada. Kita nggih. refleksi ya, seperti Oke, yang kemarin. oke, Nggih. siap Bu Laili. Nah, Ini moga-moga rekamannya lancar nggih, karena saya tidak sempat merekam pakai apa Windows G itu tadi. ini Nggih. Monggo Bu Laili mungkin refleksi dulu. ini terkait yang ada refleksinya, Bu Rima. Yang pertama itu kan apa yang sudah berjalan, yang tentunya kita berdua ya langsung mau ngitung ya, berdua Nggih, langsung. langsung mawon. Kalau menurut saya kita ya sudah menerapkan atau sesuai dengan alur Alur kita. tirta, nggih Ya, betul ada Bu Laili. pembicaraan kita, ada identifikasi, ada rencana aksi Betul, juga sama tanggung jawabnya. betul. Ya, terus Leres Bu apa Laili. yang kedua apa yang perlu diperbaiki atau Perbaiki. ditingkatkan? Ya, Tentu saja tetap Bu Laili nggih, komunikasi nggih ya. Tetap komunikasi itu harus tetap diasah. Terus ya, betul. Kalau dari yang kemarin sepertinya kalau menurut saya ya kita nggih, sudah lebih baik sedikit lah Bu daripada yang kemarin masih iya. baru pertama langsung Iya, saja kayak gitu ya. betul. Kan Betul Bu Laili. pemilihan Nggih, katanya kemarin banyak yang belibet banget kalau menurut saya. betul. Nggih. Dan yang ketiga gitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kehadiran penuh. Apa Bu? Yang jelas tadi eh, apa ya kita kita berdua kalau menurut saya bisa menjadi pendengar aktif. Jadi kita saling mendengarkan cerita kita berdua. Iya, Kemudian fokus. juga kita, ya betul fokus. Kita juga memberi respon. Ada yang oke, ada yang kita nganggur juga. Nanti ya Ya, gestur tubuhnya ada sudah nggih. dengan kata-kata yang luar biasa. Nanti nah, Nggih, Bu Laili. yang selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau untuk peningkatan, pripun Bu Rima? Ya tentu harus banyak latihan nggih Bu Laili. Betul. Itu latihan kuncinya. Practice Ya, makes perfect kata orang Inggris seperti itu. ada Practice makes perfect. Nggih. ya, Latihan menjadikan sempurna. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kekurangan pasti milik kita semua. Seperti itu Bu Laili. Ibu itu banget latihan supaya nanti ya. Nggih. Oh iya sudah. Oh nggih Pak Wahyudi siap. Nggih, 1, 2, 3. Nggih, monggo Bu Laili.